Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa'lamu anna Allah ta'ala farada 'alaikumul hajja ila al-baitil haram wa tamiril muslimina bil ijtima'i 'inda baitihil mutahhir yu'addu ma wajaba 'alaihim wal yatafaqahu wal yatanfi'u min hadzal ijma'il 'am bainal muslimin fi taqwiyatihi wa islahid dunyahum fi quwwatihi wattihadihim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini walaupun kemarin sudah ada yang sudah beridul adha, alhamdulillah umat Islam cukup cerdas dan cukup dewasa. Semuanya tetap toleransi yang tinggi, menghormati keputusan masing-masing, dan ini semua adalah wujud dari piranti ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Maka pada kesempatan ini mari tetap kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan ketakwaan itu mudah-mudahan semangat berkorban yang dilaksanakan oleh kita semua, wabil khusus di masyarakat yang ada di sekitar masjid ini, dengan 14 sapi dan 19 kambing menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengasah ketakwaan kita kepada Allah untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini adalah merupakan hari yang bersejarah, hari yang merupakan perulangan ujian Allah kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang mana Allah sudah memberikan anugerah yang luar biasa kepada beliau. Anugerah berupa jabatan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Anugerah berupa iman dan ketakwaan, yang kemudian dengan iman ketakwaan itu Nabi Ibrahim mencari jati diri, dan kemudian di saat mencari jati diri itu diuji dengan berbagai macam ujian. Mulai diuji dengan kondisi kejahilian dari kekuasaan Raja Namrud, yang kemudian diuji dengan dibakar dalam bara api. Masih diuji diberi istri yang cantik, hingga istri yang cantik ini akan direbut oleh seorang raja di Mesir. Diuji pula
sampai di usia hampir 100 tahun, kurang lebih sekitar 90 tahun, belum juga dikaruniai seorang keturunan. Maka kemudian dengan kesolihan dari Siti Sarah kemudian meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar yang membantu beliau. Namun apa yang terjadi? Saat Nabi Ibrahim sudah punya putra dari istri kedua, Nabi Ibrahim masih diuji kecemburuan yang luar biasa dari Siti Sarah, hingga disebutkan di dalam kitab Qomus Qisasul Anbiya, Siti Sarah menyampaikan untuk minta dipisahkan dengan Siti Hajar sampai tidak pernah melihatnya kembali. Hingga akhirnya kemudian Nabi Ibrahim diuji lagi, ujian memisahkan dirinya dengan putra dan istrinya di sebuah lembah yang disebut dengan lembah Bakah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bayi kecil mungil yang dirindukan dipisahkan dari bapaknya, ditempatkan di sebuah lembah yang sangat kering, yang saat itu hanya batu dan pasir, tidak ada apa-apa. Dan kemudian ditinggal menuju ke Palestina kembali. Saat mau ditinggal, kemudian Siti Hajar memegang baju Nabi Ibrahim untuk menanyakan apakah ini atas kehendak dari Mbak Yu Sarah atau atas perintah Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini adalah atas perintah Allah. Apa yang terjadi ketika dijawab ini adalah perintah Allah? Maka dengan mantap Siti Sarah dengan bayinya yang masih kecil, beliau menyatakan, saya siap sendiri bersama anak saya di tempat ini. Maka itulah kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini adalah negeri yang aman. Berilah rezeki penduduknya dengan minas samarat, dan berbagai macam buah-buahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kisah ini pun masih terus berlanjut. Setelah ditinggal kemudian kurang lebih sekitar 13 tahun. Di dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan kurang lebih sekitar 13 tahun Nabi Ibrahim baru menengok kembali. Namun apa yang terjadi? Dalam perjalanan Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan putra satu-satunya lewat mimpi. Mimpi pertama diabaikan, kemudian tidur lagi, esoknya mimpi lagi, kemudian esoknya tidur lagi, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Diperintahkan untuk menyembelih atau mengorbankan putranya. Apa yang terjadi? Dalam perjalanan itu Nabi Ibrahim memantapkan bahwa ini betul-betul perintah Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tatkala kita doa iftitah, sebelum kita baca Fatihah, setelah takbiratul ihram, di antara doa iftitah kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Apa yang kita baca ini adalah ikrar dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam saat Nabi Ibrahim menemukan jati dirinya dan menemukan siapa yang menciptakan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mengikrarkan jauh sebelum punya anak, menyatakan bahwa sesungguhnya sholat, pengorbanan hidup dan matiku adalah milik Allah. Dan saat itu Nabi Ibrahim betul-betul diuji, apakah betul ikrar bahwa hidup dan mati kita milik Allah. Dan itu Nabi Ibrahim telah memantapkan. Dan apa yang dimantapkan oleh Nabi Ibrahim itu
diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'u sa'ya, tatkala sampailah usia Nabi Ismail alaihissalatu wassalam pada usia yang sekiranya bisa diajak untuk berdiskusi, bisa diminta pendapatnya, saat itulah baru ketemu Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, sesungguhnya ayahanda bermimpi di dalam tidur ayahanda. Anni azbahuka, sesungguhnya ayahanda diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka perhatikan bagaimana pendapat ananda. Tolong pikirkan bagaimana pendapat ananda. Wujud dari anak yang penyantun, wujud dari anak yang solih. Nabi Ismail menjawab, ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang diperintahkan Allah pada ayahanda. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya ayahanda akan mendapatkan ananda insyaallah termasuk orang yang sabar. Inilah yang kemudian sambil berpamitan dengan Siti Hajar, saat itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Nabi Ismail memantapkan tekad untuk menyembelih putranya dan ditaruh di gunung di Mina. Di sana ada namanya Jabal Kurban. Perjalanan dari Mekah menuju Jabal Kurban, kalau saat ini di bulan haji seperti ini, kita berjalan dari Mekah ke Arafah itu butuh waktu sekitar 2 jam. Dari Arafah ke Musdalifah dari waktu yang seperti ini sekitar 2 jam. Belum lagi saat ini Musdalifah betul-betul crowded, hingga di media sosial, di koran elektronik dikabarkan ada beberapa jamaah yang terlantar. Dan ini bukan kesalahan dari pemerintah Republik Indonesia, tapi kesalahan dari masyair yang menyediakan layanan itu. Dari Musdalifah ke Mina butuh waktu sekitar 2 jam. Bisa dibayangkan itu pakai bis. Saat itu Nabi Ibrahim adalah jalan kaki. Bisa dibayangkan dari Mekah menuju Mina dengan kondisi panas yang terik, dan kemudian saat di Mina Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail digoda oleh iblis, maka kemudian iblis dilempari dengan batu. Berjalan lagi, setelah iblis dilempar dengan batu lari, kemudian berjalan lagi, datang iblis menggoda lagi, dilempar lagi, kemudian larilah iblis itu, dan kemudian berjalan dilanjutkan. Maka kemudian iblis menggoda di Jumrah Aqabah. Di sana iblis sekali lagi menggoda. Di Jumrah Aqabah itulah kemudian iblis sudah tidak berani menggoda lagi. Dan itulah yang kemudian diabadikan bagian dari rangkaian wajib haji, yaitu lontar jumrah di Mina. Inilah kemudian setelah itu Nabi Ibrahim melanjutkan ke Jabal Kurban. Jabal Kurban itu agak jauh, naik ke atas gunung. Di sanalah Nabi Ibrahim memantapkan dan diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah menyerahkan diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, dan meletakkan pelipisnya dan kemudian siap dihunus. Apa yang terjadi? Saat Nabi Ibrahim mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi Ismail menjawab Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ismail menjawab La ilaha illallah wallahu akbar.
Maka kemudian datanglah malaikat Jibril seraya membawa kambing kibas dengan Allahu Akbar walillahil hamd. Di luar sepengetahuan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril meletakkan kambing kibas di tempat di mana Nabi Ismail dibaringkan. Di saat itu kemudian tanpa disadari, ternyata yang tersembelih bukanlah Nabi Ismail, tetapi kambing kibas yang dibawa dari surga. Kambing kibas ini adalah kambing yang merupakan pengorbanan dari Habil, anak dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang saat itu diterima oleh Allah dan dibawa naik ke langit dan tersembelih di saat peristiwa ujian Allah kepada Nabi Ibrahim ini. Dan inilah yang kemudian malaikat Jibril memanggil wa nadainahu ya Ibrahim. Maka memanggillah Jibril, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Innaka dzalika najzi minal muhsinin, innaka dzalika najzil muhsinin. Ini sesungguhnya demikian itu menjadi ujian bagi orang-orang yang ihsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu catatan, walaupun yang tersembelih bukan Nabi Ismail, tapi betul-betul teruji betul ujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Ujian ini kemudian yang menjadikan betul bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail betul-betul menyatakan bahwa hidup dan mati kita adalah milik Allah. Maka inilah yang kemudian ini menjadikan syariat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Setiap kali terjadi peristiwa itu dirayakanlah dengan namanya Idul Adha, hari kembali melakukan penyembelihan. Dikenal juga Idul Kurban, hari di mana kita mendekatkan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah baginda Muhammad SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan satu kesempatan li ayyudhiya, untuk menyembelih, falam yudhi, kemudian dia tidak menyembelihnya, fala yahdur musallana, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku. Apa maknanya? Orang yang punya rizki itu misalkan untuk kebutuhan harian sudah terpenuhi, seluruhnya sudah terpenuhi. Di rekening bank kita ada uang yang sekiranya cukup untuk membeli kambing, dan uang itu betul-betul sudah merupakan sisa dari pengeluaran rutin kita, dari kebutuhan harian kita, bulanan dan tahunan kita, dan betul-betul uang itu sudah tidak terpakai. Itu namanya wajada sa'atan, itu namanya mendapatkan kesempatan. Jika mendapatkan kesempatan seperti itu kemudian tidak melakukan penyembelihan, Rasulullah menegaskan fala yahdur musallana, maka jangan dekat-dekat dengan masjidku. Kenapa? Di masjid adalah tempat kita sholat. Saat kita sholat, sebelum Fatihah kita sudah mengikrarkan sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jika kita sudah berikrar seperti itu, ada momentum Allah memanggil seperti itu, ada momentum Allah untuk memberikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui mengalirkan darah binatang ternak, tapi tidak kita lakukan, maka kita dipertanyakan sholat kita. Kenapa? Yang disembelih adalah kambing. Kenapa? Yang disembelih adalah sapi. Sapi atau kambing atau ternak itu adalah binatang yang sangat rakus. Sesungguhnya kurban ini adalah mengajarkan kita untuk tidak menjadi makhluk Allah yang rakus, makhluk yang akan menghalalkan segala cara. Maka melalui Idul Kurban ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bertakarub kepada Allah, untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang soleh, solihah, ahli ibadah, patuh taat kepada Allah.
Maka mudah-mudahan dengan khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi, hingga anak turun kita dan keluarga kita senantiasa dibentangkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirnya istri yang sholihah, anak yang birrul walidain, anak yang qurrata a'yun, anak yang halim, dan mudah-mudahan kita dengan anak turun kita dikumpulkan dan disatukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.